Ya. Assalamualaikum, Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Damaris. Ada apa Pak? Tumben. Alhamdulillah ini ketemu sampean ini. Waduh, aku dari tadi nyariin temen-temen tak ngajakin ngobrol gak ada solusi yang masuk ini. Nah ini loh Wah. Bu, aku mau Hmm. cerita, iya kan. Eh ini tadi aku habis ngajar kelas 12 TKJ 1 ini loh Bu. Ya, Ya. nah, wong saya itu loh baru masuk kelas, ya kan. Masuk kelas, ya, baru buka pelajaran, ya, baru mau mulai ngasih materi, ada anak baru masuk, habis dari kantin, masuk kelas lah kok sambil ngunyah-ngunyah, sambil makan, sambil jalan, ya kan. Nggak salam, nggak ngetuk pintu, langsung blunus saya, ya kan. Nah, begitu masuk tak ingatkan baik-baik, kamu dari mana, ya kan. Terus kok baru masuk gimana, lah kok jawabnya nggak bahasa Jawa. Bahasa Jawa ngoko mana ya. Ya mohon maaf ini ya, saya pun juga manusia ya kan, akhirnya ya gak apa ya, ya untung aja ya Bu ya, saya jadi, sadar kalau saya ini guru, akhirnya gak sampai moro tangan, moro ngomongan elek Bu. Ya mohon maaf Bu, saya agak temperamen orangnya Bu. Jadi kalau lihat anak apalagi seusia SMK ngelama itu loh, waduh rasanya tangan iki koyo gregeten Bu ya. Omongan omongan saya itu jadi aduh istighfar tok wis, Bu, ya. Oh Ini, gitu dah Pak. saya itu temperamen, Bu. Jadi Oke. apalagi lihat anak-anak SMK udah gede-gede ini rasanya kayak sepelantaran aja sama saya, bukan kayak anak kecil lagi. Jadi, harus solusinya harus dengan fisik iki malahan kudune waduh, Hmm. Jadi anu ya Pak ya. Jadi iya, masalahnya Pak Damaris ini masalahnya anak-anak yang kurang sopan ya. Kurang wah, iya, kurang dari segi kesopanan gitu ya. Kurang mmm, sopan kepada guru gitu ya Pak ya. mhm mhm Oke, mhm, oke. mhm mhm. Kayak gitu sih, Bu. Nggak hanya kurang sopan lagi, itu udah menurut saya udah keterlaluan itu kayaknya itu. Menurut Pak Damaris gitu ya. Jadi Mhm, sebenarnya itu dari kondisi yang Pak Damaris ceritakan atau yang Pak Damaris alami sekarang ini itu sebenarnya kondisi yang diinginkan Pak Damaris itu yang gimana gitu. Siswa-siswa itu eh, harapannya panjenengan yang jenengan inginkan mmm. itu murid-murid itu seperti apa sih kalau di sekolah kepada jenengan gitu. Kalau saya ya, apalagi anaknya udah SMK, udah gede, ya kan, udah 17 tahun ke atas sih ya paling tidak ya, mereka itu paham, Bu, kalau mereka itu udah dewasa, ya kan. Artinya sama orang yang lebih tua itu paling nggak unggah-ungguhnya, sopan santunnya itu ada, Bu. Karena juga mereka nanti juga jadi orang dewasa juga, gitu loh. Kalau mereka usia segini sudah seperti itu, nanti udah gede, terus jadi contoh buat, adik tingkatnya, buat orang lain terus kayak gimana gitu loh. Kalau saya maunya sih ya mereka sopan santun ya kan, artinya sama orang yang lebih tua itu hormat ya kan, ngomong dengan orang yang lebih tua itu gimana, unggah-ungguhnya kayak gitu sih kalau saya maunya itu seperti itu Oke. gitu. Jadi menurut Pak Damaris itu karena anak-anak ini sudah dewasa gitu ya Pak ya. Sudah dewasa Iya, ya perilakunya inginnya Pak Damaris itu anak-anak ya perilakunya yang dewasa gitu ya. mmm, Nah, kalau menurut Pak Damaris ini, Pak Damaris itu seperti apa sih Pak menurut panjenengan itu di mata panjenengan itu anak yang dewasa menurut panjenengan itu yang seperti gimana sih? nah dewasa itu, dari segi pemikiran, Bu. Dari segi pemikiran, tutur kata, sama perbuatan itu bisa jadi contoh lah. Minimal buat temennya, atau paling tidak buat adik kelasnya, ya kan, atau minimal buat diri sendiri dialah, ya. Jadi kayak di dirinya supaya tertanam, "Oh aku itu sudah dewasa." Jadi kepribadian dia gitu loh, Bu. Jadi lebih baik, lebih sopan, lebih punya, rasa apa ya, hormat
ya kan, orang lebih tua ya kan, kayak gitu. Oke, oke. Inginnya Pak Gitu. Damaris itu anak-anak itu kalau di sekolah itu seperti apa sih yang Pak Damaris inginkan? Kalau menurut Perilaku yang saya ya, seperti apa gitu. dari cerita saya yang pertama tadi, ya namanya orang kalau sudah di dalam kelas saya sudah nyampaikan materi ya kan, ada dia baru masuk kan, kalau umumnya orang Jawa dan orang yang punya sopan santun itu kan paling tidak ketuk pintu dulu, Oke. salam atau gimana, ya kan. Terus masuk kelas itu paling tidak ngomong dulu, "Oh, saya dari mana?" Kemudian diajak omong gurunya itu paling enggak bahasanya itu loh, bahasa penyampaiannya itu yang sopan gitu loh. Jadi Pak Damaris ini mengharapkan anak-anak itu ya tahu nggak untuk kalau Iya, ngomong dengan bahasa yang sopan gitu ya Pak ya. iya, benar Kemudian sekali. perilakunya juga tingkah lakunya di sekolah itu kepada guru gitu ya Pak ya. Nah, iya, iya, Oke. iya, Jadi iya, dengan kondisi yang seperti itu yang diharapkan oleh Pak Damaris ini sebenarnya menurut jenengan ini kira-kira ada nggak sih rencana yang akan jenengan lakukan? Kalau sudah mmm, tahu ya gimana ya Pak ya, muridnya kok seperti ini. Kira-kira ada ide enggak jenengan? Kira-kira apa yang mau jenengan lakukan setelah ini gitu? saya itu pernah dan sering kali saya itu di depan kelas itu ngomong, "Rek," atau "Nak," atau "Mas," "Mbak," ya kan, karena udah dewasa. Kamu nanti, saya ngingatkan berkali-kali, tentang sopan santun ini udah sering kali saya sampaikan. Kamu nanti lulus dari sekolah, karena kamu udah kelas 12 ya kan, kamu nanti akan jadi sosok yang di lingkunganmu itu jadi panutan. Kenapa? Ya karena kamu sudah dianggap dewasa, di lingkungan, ya di rumah, ya di mungkin kalau dia kerja, apalagi attitude itu, sikap itu nomor satu. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, ini saya ngomong di depan kelas ini. Terus-terusan seperti itu, kamu yakin kamu akan menjamin masa depanmu bisa lebih baik kalau dengan kayak gini. Mereka diem aja, Bu, pas waktu Oke, itu. Tapi setelah saya ngasih tahu, yo balik lagi, pancet. Artinya ya kayak omongan saya ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu aja wis. Jadi oke, oke. kayak Artinya Pak Damaris itu ya sudah menasehati ya, sudah iya, mengingatkan gitu ya. Mungkin iya, ada ndak sih kira-kira supaya murid-muridnya Pak Damaris ini seperti yang diinginkan oleh jenengan. Seperti yang mmm, jenengan inginkan tadi, kira-kira ada ndak sih eh, yang akan jenengan lakukan setelah ini ke anak-anak gitu. Supaya anak-anak mmm, ini seperti yang jenengan inginkan tadi itu Pak. iya. Kalau saya lihat ya, kayaknya nggak efektif, Bu, ngomong langsung di depan kelas itu, Bu. Kurang efektif ya. Nggak efektif, artinya apa, ya wis kayak keluar telinga kiri, masuk telinga kanan gitu aja wis, tidak ada efeknya sama sekali gitu. Oke, oke. Kalau nah ini saya jadi dapat ide nih dari pembicaraan dengan jenengan ini. Hmm, Apa perlu saya panggil satu-satu, Bu, ya? Mereka yang kayaknya perilakunya di luar batas ini, Bu, hmm. ya, Bu, ya? Kemudian kalau dipanggil satu persatu nanti, apa sih yang akan jenengan lakukan ketika anak-anak ini dipanggil satu persatu? Selanjutnya, Nah ini, kalau saya bisa bilang kan karena mereka itu dewasa ya, artinya mungkin loh ya, ini saya belum nyoba tapi, mungkin diajak ngomong, dari hati ke hati atau empat mata kayaknya lebih lebih masuk kayaknya. Tapi ini belum saya coba. Nah, yang mau saya nyampaikan ya, mungkin ini salah satu kalau ngomong empat mata ini kan emosi jadi nggak begitu meluap-luap ya. oke, oke. Jadi mungkin lebih Kalau gini Pak Damaris, kalau gimana? dari pandangannya Pak Damaris ya, sebenarnya perilaku anak-anak ini kan menurut panjenengan yang seperti itu tadi kurang sopan ya. Iya, Perilaku yang kurang sopan ini kalau dibuat skala gitu loh Pak. Dari skala iya. 1 sampai 10 itu sebenarnya perilaku anak-anak yang sekarang ini di skala berapa Pak? Waduh, kalau saya cuma 1 sampai 10 mungkin 11 Bu, mungkin loh ya. Tapi Kalau kalau 10 saya itu kan idealnya ya Pak ya. ya Idealnya ya, kan ada di angka 10.
Oh, Nah, iya iya. tapi kalau dibuat skala 1 sampai 10, menurut jenengan ini murid-murid jenengan ini ada di skala keberapa? Iya. Mmm 1 sampai 10, Bu, ya? Nggih, 9 8 atau 9, Bu. gitu ya. Artinya Mhm. sudah sangat parah ya. Sebenarnya parahnya itu gini, Bu, artinya satu 2 orang itu yang jadi, apa ya, bisa dibilang provokator, Bu, ya. Yang itu mempengaruhi yang lain. Nah, yang lain yang diem-diem, yang ya biasa-biasa, akhirnya terpengaruh. Nah, ya cuma beberapa orang sebenarnya kalau saya amati itu, ya 3 orang lah, 3 orangan lah di dalam kelas. Nah, ketika 3 orang itu misalkan ada kalanya nggak masuk, ada kalanya izin, kelasnya lumayan enak gitu, lumayan Tenang gitu ya. kondusif. Nah, ini 3 orang ini yang kayaknya, waduh ini pentolannya ini kayaknya. Gitu. Jadi kalau dinilai ini Pak, dinilai dari kenakalannya siswa itu ya, dari Iya ya. perilakunya itu kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, ada dinilai berapa Pak kenakalannya Kalau itu? kalau siswa yang di luar 3 itu ya, saya bisa bilang sebenarnya kenakalannya itu paling ya kenakalannya ya biasa sih paling 4 4 Empat ya, masih 4 empat ya. 4 4 sampai 5 nggak sampai kayaknya, Bu. Iya. Gitu ya. Tingkat kesopanannya hanya sampai di tingkat keempat ya, Oh, kenakalannya, Bu, kenakalannya. kenakalannya. Kalau tingkat kesopanannya, eh, Kompanannya kalau yang biasa-biasa ini ya 6 7 lah, 6 7 lah, 6 ke 7 lah. terus Iya. nanti rencananya dari pemanggilan ini, eh, Pak Damaris ingin mau meningkatkan tingkat kesopanan anak-anak ini di skala berapa? Skala 10 kah? 9, 8? Kalau bisa 10 saya maksimalkan 10, Bu, tapi ya kalau dari 6 7 ya 9 atau 8 itu saya sudah sangat bersyukur, Bu. Karena ya, melihat mereka selama ini seperti itu, Bu. Kalau ada perubahan lebih baik itu saya syukur alhamdulillah, Bu. Jadi untuk rencananya ini nanti Pak Damaris ingin anak-anak ini ada perubahan sampai di skala 9 ya. Oke. Kemudian rencananya Pak Damaris nanti selain pemanggilan siswa satu persatu, Ya 9 ya, Bu. kemudian bicara dari hati ke hati, nggih, ada rencana lain enggak, Pak? Iya. Hanya itu Iya, saja? sementara ini itu, Bu, cuma kan memang belum saya lakukan. Nggih. Ya harapannya dari itu ya saya bisa, apa ya, menggali lebih dalam lah, Bu. Artinya saya bicara dengan jenengan akhirnya lebih sadar, oh iya, mungkin, ada sebabnya mereka melakukan itu, gitu loh. Mungkin, apa ya, apa yang mereka lakukan mungkin, ya ada kalanya mungkin sebabnya itu mungkin mereka di rumah itu dimarahin sama orang tuanya atau gimana, saya jadi punya pemikiran kayak gitu. Nggih nggih. Jadi ya harapan saya sih, eee, dengan cara itu nanti saya bisa menggali informasi dan ya ada solusi lah. Oh ternyata mereka selama ini yang saya apa ya istilahnya, tanggapan saya kasar ke mereka itu, oh ternyata mereka di balik itu mereka di rumah itu seperti ini, ada sebabnya seperti itu, gitu sih Bu kalau dari saya Bu. Nggih. Artinya setelah ini rencananya Pak Damaris ingin ya, ingin lebih dekat ya, ingin tahu sebenarnya apa Iya, sih yang mendasari dari iya pemanggilan iya, itu. Pak Damaris ingin tahu ya, apa sih yang iya mendasari iya, perilaku mereka seperti itu, gitu kan ya Pak ya? iya iya, Nggih nggih. iya Jadi iya iya, seperti itu sih Bu. nggih nggih. Kira-kira Pak Damaris itu rencana ini kapan yang akan dilaksanakan, Pak? Akan melakukan seperti Eee, ini? Kalau saya sih, kayaknya besok saya ketemu mereka sih, masuk kelas mereka sih. Nah, kayaknya coba nanti akan saya coba ini. Jadi tak panggil, apa, mereka yang pentolan-pentolannya ini ya kan, coba saya mau panggil individu, mungkin di ruangan lain Bu, biar di kelas biar, apa ya, biar di kelasnya
nggak terlalu rame nanti malah Oke. apa, iya, itu sih, Bu. Kira-kira Pak Damaris nantinya itu untuk melaksanakan rencana ini, nggih, melaksanakan pemanggilan, kemudian menanyai anak ini, kira-kira itu Pak Damaris perlu dibantu oleh siapa? Nah itu, Bu, kalau Bu Dian bisa bantu kayaknya lebih bagus itu, Bu, ya. Gitu ya. Tapi, eee, saya itu pernah, Bu, pernah baca itu, ya ada alur-alurnya gitu loh, Bu. Jadi semacam kayak, 3 apa ya, 3 alur utamanya itu loh, Bu. Tapi saya kurang begitu paham juga sih, Bu. Jadi istilahnya Oke. untuk menggali, kemudian apa penyebabnya, kemudian sampai nanti ditemukan solusi gitu, Bu. Nah mungkin Segitiga nanti restitusi perlu gitu ya, Pak ya. didampingi Bu Dian kayaknya sih, Bu. Ya, saya minta tolong, Bu, ya. Oke, oke. Berarti dalam Mhm. anu ya, kira-kira Pak Damaris kapan? Besok nggih? Besok. Ya Oke, besok siap. besoklah besoklah besoklah, nggih nggih. Nggih, nggih. Nggih nggih. Oke, Pak Damaris. Ya, Dari pembicaraan kita ini, kira-kira apa yang sudah jenengan dapatkan dari pembicaraan kita ini? saya bersyukur banget, Bu, ya. Saya ini ya namanya, guru masih baru ya, terus kurang ilmu juga. Jadi mengatasi masalah anak-anak kayak gitu akhirnya menyelesaikannya dengan hukum alam, Bu. Jadi liar gitu aja, Bu. Kurang punya apa ya, kurang punya, eee, "Oh ya apa sih kamu?" Kurang punya kepedulian, Bu, ke murid itu, Bu. Jadi akhirnya ya wis saya kurang begitu perhatian ke mereka. Nah, dan akhirnya dengan ketemu dan ngobrol dengan jenengan kayaknya ini satu solusi yang wajib saya coba sih, Bu. Dan Gitu nggih, Pak saya nggih. tertarik menunggu menunggu dampaknya nanti akan seperti apa. Ya, Baik, Pak itu sih. Damaris. Karena waktu kita sudah singkat nggih, mungkin Nggih ada nggih aktivitas lain yang akan jenengan lakukan. nggih Eh, nggih. saya tunggu rencana aksi jenengan besok. Nah, Siap saya siap tunggu siap siap. cerita panjenengan. Nah, besok kan Iya iya, jenengan Bu. mau melaksanakan pemanggilan nggih. Mau Iya iya iya. melaksanakan segitiga restitusi nggih dengan siswa Iya. panjenengan. Saya tunggu Heeh. cerita panjenengan besok. Oh ya, siap siap, Nggih, Bu. nggih. Ya. Terima kasih banyak loh, Bu Dian. Saya Sama-sama jadi Pak Damaris. terbantu sekali. Nggih, kita akhiri obrolan kita. Ya, Nggih, kita akhiri ya Pak nggih. matur Oke, sami-sami Pak nggih. Damaris.